All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom KJCians, welcome back to KJC Online Service. Ini adalah minggu ke-20, berarti sudah 5 bulan kita nggak ibadah bareng-bareng. Sayang banget ya, tapi nggak apa-apa. This too shall pass, this too a chance. Why a chance? Karena aku yakin pasti teman-teman punya kesempatan untuk belajar hobi baru, ya kan? Tapi pernah nggak teman-teman coba buat punya hobi baru baca Alkitab? Padahal baca Alkitab itu seru banget loh teman-teman. Karena dari situ kita bisa dapat hikmat dan terutama kita bisa dapat pengenalan akan Tuhan. Karena ya Alkitab itu adalah firman Tuhan sendiri, ya kan? Ngomong-ngomong tentang firman Tuhan, hari ini kita, preacher kita hari ini adalah Pastor Peter Tiko Alu. Yay, our very multi-talented preacher. Yuk kita sekarang siapin hati kita siapin fokus kita siapin pikiran kita untuk masuk ke ibadah. Kita abaikan dulu notifikasi yang ada di HP kita, abaikan dulu chatting-chatting sama partner bisnis kita, sama pacar kita. Kita abaikan dulu semuanya, kita taruh, kita fokus untuk ibadah. Karena kalau misalnya teman-teman lagi quality time sama pacar, pasti teman-teman nggak pegang-pegang HP kan untuk menghormati pacar kita. Sama, apalagi kalau sama Tuhan. Tuh. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan karena kami masih boleh satu kali lagi ibadah Tuhan. Kami boleh sekali lagi datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang harum pada hari ini. Biarkanlah kami boleh fokus Tuhan kepadamu dari hati kami, dari pikiran kami ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya nanti Tuhan kami boleh duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk mengerti firman Tuhan supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom KGCians, saya Vanessa Evania. Quick Words bulan ini diambil dari firman Tuhan yaitu Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. KGCians, ada satu
perumpamaan yang mengumpamakan hidup kita menjadi sebuah tali tambang, di mana kita tahu sebuah tali tambang mempunyai dua sisi yang saling tarik-menarik satu sama lain. Terkadang hidup kita tertarik ke dalam satu sisi di mana yang penuh dengan suffering, di mana hidup kita penuh dengan penderitaan. Mimpi dan cita-cita kita seakan tidak kunjung tercapai. Kita mulai putus asa. Mimpi dan cita-cita kita tak kunjung datang, tak kunjung terwujud, dan membuat iman kita padam dan gairah kita dalam menyembah Tuhan menjadi menurun. Sisi yang selanjutnya yang terkadang kita tertarik adalah sisi prosperity, di mana kita hidup penuh dengan kelimpahan. Mimpi dan masa depan kita menjadi satu-satunya tolak ukur kebahagiaan kita. Kita menjadi sulit menghargai orang lain, dan kepenuhan serta kecukupan duniawi membuat kita kehilangan alasan untuk terus mengucap syukur dalam hidup kita. Nah, dalam versi ESV dikatakan bahwa therefore as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, root and build up in him, and establish in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Nah, yang menarik Kegisyen, di sini dikatakan bahwa root and build up in him. Bukan cuma kita hidup di dalam Tuhan, tetapi di situ dikatakan kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bayangkan Kegisyen, jika kita adalah sebuah tali tambang yang diikatkan dalam sebuah pohon yang memiliki akar yang begitu kuatnya dan batang dan segala buah dan daun dan ranting yang begitu megahnya. Apakah hidup kita begitu musim saling tarik menarik dalam hidup kita? Akankah kita terbawa? Saya yakin jawabannya adalah kita akan terus kuat di dalam pohon yang berakar kuat tersebut. Kegisyen dikatakan di sini root and build up in him. Berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan ini menjadi sebuah sebab yang mengakibatkan dua akibat. Yang pertama adalah kita menjadi mampu untuk establish in faith, di mana kita mampu untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan suffering. Kita mampu untuk tetap sabar berjalan bersama Kristus. Bahkan kita mampu untuk berani mengatakan tidak kepada ajaran-ajaran duniawi yang seakan-akan baik tetapi menjauhkan kita dari firman Tuhan. Akibat yang kedua adalah abounding in thanksgiving. Waktu kita memutuskan untuk terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, kita jadi mampu untuk mengucap syukur dan menyadari satu hal, bahwa hidup kita adalah pemberian dari Tuhan, di mana Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Di saat itulah kita selalu punya alasan untuk terus abounding in thanksgiving day by day. Nah, Kegisyen, pertanyaannya sekarang, di manakah kita berakar? Nutrisi apakah yang masuk ke dalam hidup kita? Apakah kita berakar dalam quotes-quotes duniawi? Apakah kita berakar pada diri kita sendiri? Apakah diri kita menjadi self-center dari semua siklus kehidupan kita? Ataukah kita mau memutuskan untuk terus berakar di akar yang benar, yang memampukan kita untuk memiliki batang iman yang kuat dan buah sukacita yang luar biasa? Kegisyen, mungkin hari-hari ini di tengah pandemi, kondisi ibadah seakan tidak ideal. Banyak saya dengar cerita dari teman-teman, mereka jenuh. Mereka gak lagi punya excitement yang sama seperti sebelumnya waktu kita bisa face to face. Tapi percayalah Kegisyen, dimanapun engkau menyaksikan ibadah ini, dimanapun engkau mengikuti ibadah ini, Tuhan ada di sana. Ia mau beracara pribadi lepas pribadi dengan engkau. Banyak saya dengar cerita kesaksian yang luar biasa hanya dari sekedar MC online. Kegisyen, pertanyaannya sekarang ada di kita. Maukah kita untuk terus berakar dan bertumbuh dalam sumber yang benar? Thank you. God bless you. Shalom Kegisyen, apa kabarnya? Shalom. Ini bukan performance, tapi ini penyembahan terhadap Tuhan kita. Tuhan yang hebat, namanya Yesus Kristus. Come on. Wow, wow.
Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Come on. Ku bersorak, tinggikan nama Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Kayak mau ninggikan nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang besar, nama Yesus Kristus. Kau yang terhebat Tuhan. Come on, shout it out. Wow, wow. Kau yang terhebat Tuhan. Nama di atas segala nama. Kaulah segalanya. Come on. Wow, wow. Kau yang terhebat. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak, Kau terhebat. Kami mau bersorak, ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari Kejicians, kita naikkan pujian dan penyembahan bagi Dia, Allah yang setia. Dia layak terima segala pengagungan dan penghormatan kita. Mari dimanapun kamu berada, let's lift our hands, lift our eyes, lift our hearts towards Him. Allah yang setia, kami perlu Engkau Tuhan. We need your love. Yes, we need your love. We want to worship you now. We want to worship you.
You are worthy of our praise. Yes, you are worthy of our praise. Be exalted of our praise, God. Be exalted of our praise. Be exalted of our praise. Be exalted of our praise. Yes, you are worthy of our praise. We love you, Lord. We love you, Lord. Your word, You're my faithful God. Faithful you are to me. Faithful you are to us, Lord. Thank you for your love. Thank you for your word. They are yes and amen. They are yes and amen. Your word. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are my solid rock. Jesus Christ. We need you, God. We need you, Lord. Build my house on the rock. Confidence comes from submitting to you. Even through hurricane season, you hold me close so I will never fall. To know your heart is to know that my life is secure in you. Your promises are yes and amen. I'll never question you. I'll always follow you. And if I do not understand yet, still I will follow you. The truth that set me free once and for all. Your thoughts are higher than mine. Your ways differ from the laws of the world. My mind has now been refined to learn that my life cannot try without you. To know your heart is to know that my life is secure in you. Your promises are yes and amen. I'll never question you. I'll always follow you. And if I do not understand yet, still I will follow you. The truth has set me free once and for all. Once and for all. I will follow your way. I will follow your Creates my days, so what you say, it will not return void to you. Your word breaks every chain, it lights the path to pursue
Your word creates my days as what you said. It will not return void to you. Your word breaks every chain and lights the path to pursue my purpose in you. Your word renews my ways, so I can say that I'm in your very love. Your word is who you are. Your very heart to bring life into my future. Your promises are yes and amen. I'll never question you. I'll always follow you. And if I do not understand, still I will follow you. The truth has set me free. Your promises are yes and amen. I'll never question you. I'll always follow you. And if I do not understand, still I will follow you. The truth has set me free once and for all. The truth has set me free once and for all. Are yes and amen. Your promises are yes and amen. Your promises are yes and amen. Thank you for who you are, God. Thank you for being who you are, God. Engkau yang berjanji, Engkau yang akan menggenapi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, di dalam Kristus adalah kepenuhan segala janji Allah. Karena itu kami berpegang terus padamu, ya Tuhan. Kami mau berpegang teguh pada dasar yang benar, yaitu perkataan-Mu, perkataan Kristus dalam hidup kami. Biar kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Dia. Thank you Jesus, thank you God for today. Terima kasih, hadirat-Mu begitu nyata kami rasakan. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau mendengar perkataan-Mu. Lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu. Dan kami dapat mengatakan amin untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan Engkau reveal kepada kami. In the name of Jesus, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Kejicians, selamat hari Minggu. Dan kembali lagi kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Kembali lagi kita diberikan kesempatan untuk membaca firman-Nya. Dan ini menurut saya sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena di tengah-tengah keadaan yang begitu penuh dengan ketidakpastian, kita masih bisa belajar tentang Tuhan. Kita masih bisa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya rasa waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita bisa mengintrospeksi diri. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, bahkan kebiasaan-kebiasaan pelayanan yang berbeda. Dulu setiap minggu pergi gereja, sekarang setiap minggu kita tongkrongin ibadah di depan TV ataupun laptop ataupun gadget lainnya. Apakah itu mempengaruhi iman kita kepada Tuhan? Dulu mungkin setiap minggu kita pelayanan, tapi kemudian sekarang kita mungkin sangat terbatas pelayanannya. Apakah itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan? Mari Kejician sama-sama kita akan belajar pada sore hari ini bagaimana kita hidup
dengan gaya hidup yang benar, gaya hidup kekristenan yang didasari oleh pengertian yang benar. Saya berikan judul khotbah saya ini, Call of Duty Grace Zone. Apakah itu Call of Duty? Call of Duty itu adalah sebuah terminologi yang dipakai untuk menyebutkan tentang rasa tanggung jawab, kewajiban, bahkan dalam militer itu dipakai untuk, komandan bilang apa saya harus mentaati. Bahkan ada game bernama Call of Duty yang sangat populer dan barusan tahun lalu meluncurkan untuk HP, untuk bisa dimainkan di HP. Dan itu sebuah game yang cukup terkenal. Nah, di beberapa bagian di barat, di beberapa wilayah di barat itu Call of Duty itu adalah sebagai slang. Ada sebuah slang untuk lifestyle. Jadi kayak orang ngomong, kenapa kamu melakukan itu? Oh iya, it's my Call of Duty, man. Jadi seperti kayak, ini memang lifestyle gue kayak gini. Memang lifestyle yang aku jalani seperti ini. Nah, minggu lalu Pastor Maria di Pesik dengan sangat baik membahas tentang Titus 2 ayat 1 sampai 10. Di mana di situ ada daftar ciri-ciri orang Kristen harus seperti bagaimana dan demikian. Dan kita tahu di dalam Alkitab banyak sekali ciri-ciri orang Kristen. Orang Kristen itu sepantasnya begini, orang Kristen itu sepantasnya begini. Kalau kita pergi ke perjanjian lama, kita lihat orang bijak itu seharusnya begini, orang bijak seharusnya begini. Nah, tetapi ketika kita melihat daftar-daftar itu, ketika kita melihat mestinya ciri-ciri orang Kristen itu seperti apa, seringkali kita mungkin merasa, aduh apa bisa ya aku untuk menjadi seperti itu. Atau mungkin ada yang semangat waktu awalnya, aku bisa, aku harus menjadi orang yang jujur, aku harus menjadi orang yang penuh dengan pengendalian diri dan lain-lain. Dan kemudian waktu berlalu dan setelah itu akhirnya kecewa. Ternyata gak bisa ya. Ternyata capek, ternyata burn out, ternyata aku tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita akhirnya sibuk untuk, kalau di gaming dinamakan push rank. Kita disibukkan untuk push rank di dalam kehidupan kita. Kita mengembangkan bisnis kita karena apa? Karena itu yang bisa kelihatan. Kita mengembangkan hubungan-hubungan kita karena apa? Itu sesuatu yang konkret, terlihat. Hasilnya apa? Kalau sesuatu yang rohani, abstrak banget. Itu konseptual banget. Aku kurang suka mengembangkan di bidang itu. Nah tapi mari kita pada sore hari ini kita belajar di satu teks yang juga masih di dalam surat Paulus kepada Titus. Di mana Paulus mengajarkan kepada Titus bahwa ciri-ciri orang Kristen ini didasari sebuah pengertian yang begitu amazing. Begitu luar biasa. Bagaimana itu? Mari kita belajar bersama-sama. Saya undang Kijisians untuk buka bersama-sama di Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat ke-11 sampai ke-15. Titus pasal yang kedua ayatnya yang ke-11 sampai ke-15. Mungkin ada yang Alkitabnya udah lumayan berdebu karena nggak dibawa-bawa ke gereja, pakai Alkitab itu aja, sekali-sekali jangan pakai gadget. Oke, seperti biasa, seperti beberapa minggu lalu atau 2 bulan lalu, kalau sudah dapat sama-sama katakan di kiri kanan kalau saudara ada bersama dengan teman atau apa, yeah! Nah, sudah dikasih 2 bulan ini, 2 bulan mestinya harus bisa ngomong yeah, kayak gangsta. Oke, saya akan bacakan untuk saudara sekalian, Titus 2 ayat 11 sampai ke 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, sudah nyata. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Oke, di sini kita kembali lagi kita akan belajar dasar kenapa sih orang-orang Kristen itu bisa mempunyai ciri-ciri yang dikatakan Paulus di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana orang Kristen bisa mempunyai ciri-ciri ini? Pengajaran, pengertian seperti apa yang ada yang mendasari ciri-ciri seperti itu. Kita akan belajar 3 hal hari ini. Saya akan ajak Kijisians untuk sama-sama menggali di perikop ini.
Dan yang pertama kita akan belajar bahwa grace is the reason for Christian living. Kasih karunia adalah alasan di mana kita bisa menjalani kehidupan kekristenan. Ini menarik sekali saudara. Karena apa? Karena kasih karunia Allah ini yang dibicarakan di sini itu adalah kasih karunia yang Allah berikan lewat Tuhan Yesus Kristus. Lewat kematiannya dan kebangkitannya. Ini adalah karya keselamatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di bumi ini. Dan ini adalah dasarnya. Makanya ada kata karena. Jadi orang tua harus seperti begini, orang muda harus seperti begini, pria wanita, orang yang bebas dan orang yang budak harus begini semua. Karena, jadi ada kata karena ini berarti ini ada hal yang mendasari ini semua. Dan hal yang mendasari ini adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia yang sudah nyata. Nah, ini saya mau membahas satu kata di sini, ini menarik sekali, nyata. Ini kata yang sangat lemah yang dipakai untuk terjemahan bahasa Indonesia, nyata. Nyata itu seperti, dulu nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Dulu nggak ada di situ, sekarang ada. Nyata di sini sebenarnya bukan dalam pengertian yang seperti itu. Nyata di sini sebenarnya pengertiannya adalah bagaikan sebuah cahaya yang tiba-tiba datang dan menerangi. Sebagai sebuah cahaya yang di tengah-tengah kegelapan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba boom, menerangi. Dan ini kita lihat sama seperti di Kejadian di mana Tuhan di hari pertama Tuhan bilang let there be light. Dan kemudian di Yohanes kita lihat pada awal mulanya the word was with God. Jadi kita tahu bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dan menyelamatkan kita semua. Dan apa yang menarik tentang kasih karunia yang nyata ini? Karena dia menerangi kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, maka tidak ada hal yang tersembunyi. Nah, KJCians mungkin kalau KJCians nggak lupa ya mungkin apa yang terasa bertahun-tahun lalu ketika kita masih bisa pergi ke bioskop, bisa pergi makan di luar. Itu setiap kali kita selesai beraktivitas, apa yang kita lakukan, kita selalu melihat di sekitar kita apa yang ketinggalan ya. Dan biasanya kalau hal itu jatuh, kemudian kita nggak kelihatan, kita biasanya nggak akan sadar sampai kita butuh. Kalau momennya dompet kita jatuh, kita nggak ada yang ketinggalan. Terus kayak kita pergi makan, terus kayak mana ya dompetnya? Baru sadar bahwa waduh dompetnya pasti jatuh di bioskop. Nah, saya sama istri kita mengalami apa yang banyak orang tua alami di ketika anaknya masih bayi, ketika kita harus berpergian kemana-mana, itu seperti pindah rumah. Itu barang ini harus dibawa, barang itu harus dibawa, dan hampir setiap kali pasti ada yang kelupaan. Dan sering kali kelupaan itu karena apa? Karena nggak kelihatan. Oke, kembali lagi kasih karunia ini sudah menerangi setiap aspek kehidupan kita sehingga semuanya menjadi terlihat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita kontraskan dengan alasan-alasan hidup kita yang lain. Umpamanya, kalau kita mengambil uang sebagai alasan kita hidup. Uang akan menerangi hal-hal yang membuat kita mendapatkan lebih banyak uang pastinya. Sehingga itu akan membuat kita menghalalkan segala cara, yang penting kita dapat uang. Yang lain pasti akan di dalam kegelapan. Kita tidak peduli dengan hubungan dengan keluarga dan lain-lain. Yang penting kita cari uang. Kalau kita mengejar karir, kalau kita mengejar ketenaran, pasti yang disorot oleh karir. Pasti yang disorot oleh ketenaran adalah apa? Koneksi. Harus kenal dong sama orang-orang yang bisa kita pansos, climb the social ladder. Kita bisa terkenal, kita bisa dikenal kalau kita mengenal dengan orang-orang ini. Yang lain gak peduli. Yang penting kita ada satu tujuan itu. Dan kemudian mungkin ada orang-orang yang mendasarkan kehidupannya dengan pasangan. Yang penting udah cari pasangan yang bibit bobot bebetnya udah bener. Wah, pasti akan sempurna kehidupanku. Ada film yang sangat lama, saya nggak usah bahas, tapi itu ada satu line yang sangat-sangat terkenal, yaitu You Complete Me. Wah, itu romantis banget. Tapi kenyataannya, KJCians, semua hal ini, semua alasan-alasan ini, semua akan mengecewakan kita. Karena apa? Karena alasan-alasan ini hanya tertuju, hanya menyorot hal-hal yang menguntungkan alasan itu. Kemudian dia tidak melihat yang lain.
Dia tidak akan melihat bahwa kita pontang panik, bahwa kita mengorbankan umpamanya kesehatan kita untuk uang. Karena apa? Yang penting dapat duit. Dia tidak akan melihat hal itu. Semua kelemahan-kelemahan gak penting. Karena ada satu tujuan yaitu uang. Ada satu tujuan yaitu ketenaran atau karir. Ada satu tujuan yaitu mendapatkan pasangan dengan yang tepat. Yang bisa membuat kita lebih kaya lah, lebih terkenal lah. Dan kegagalan-kegagalan ini akan menarik kita ke bawah. Menarik kita kepada keputusasaan. Menarik kita kepada kecewaan. Dan inilah KJ yang berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia itu begitu berbeda karena kasih karunia menyinari semuanya dengan sepenuhnya tanpa ada bayangan satu titik pun. Sehingga kelemahan kita pun dia sorot. Kelemahan pun kita pun yang kita tidak mampu untuk melakukan ini, kita tidak mampu melakukan itu, dia sorot. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengerti bahwa kita waktu dan waktu lagi kita akan jatuh di dalam perjalanan iman kita. Waktu kita akan, dari waktu ke waktu, kita akan gagal, mengalami kegagalan. Dan ini yang sangat berbeda tentang kehidupan dengan kasih karunia. Dan ini adalah poin yang kedua, yaitu grace is the lifestyle of Christian living. Bahwa kasih karunia harusnya menjadi sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup dari kehidupan kekristenan. Di ayat yang 12, ini kita melihat grace seperti seorang guru. Ia mendidik kita atau mungkin di terjemahan lain, ia melatih kita. Yang mendidik kita, ia melatih kita. Ya saya rasa mungkin banyak KJ punya kepahitan ya dengan guru-guru. Kayak waduh sekolah itu masa-masa yang buruk. Tapi saya jamin KJ semua punya ada satu sosok guru yang wah membekas banget. Membekas banget, aku ingat sama guru itu. Kalau saya mempunyai guru dulu yang mengajarkan sejarah dengan begitu menarik. Dengan berbagai cara dia ada drama, dia ada banyak hal. Kemudian itu sejarah menjadi begitu menarik sehingga saya tertarik untuk mempelajarinya. Ada guru saya yang mengajarkan matematika dengan konsep-konsep yang begitu rumit. Tapi dengan cara yang begitu mudah untuk kita mengerti. Bahkan ada guru, bisa dibilang guru BK, guru bimbingan counseling. Yang begitu mengerti saya. Dan bisa mendengarkan cerita saya. Itu adalah sosok-sosok guru yang sangat-sangat mengimpact hidup saya. Dan bayangkan kasih karunia ini adalah seperti guru yang sempurna. Memiliki semuanya itu. Iya dia mengerti kita, dia akan menggunakan segala cara. Dan dia tidak mau melihat kita gagal. Dia mau melihat kita sukses dalam kehidupan kekristenan kita. Dia mau melihat kita berhasil menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena dia adalah kasih karunia sebagai guru yang sempurna. Nah, karena ini adalah sebuah pembelajaran. Tentu saja kita harus ada andil. Kita harus berusaha untuk supaya kita bisa dididik. Nah, mungkin ini agak sedikit bertolak belakang ya. Kalau KJ pikir, loh bukannya kasih karunia, grace, kemudian kok ada usaha. Saya akan mengutip seorang ahli teologi ya, seorang teolog yang dia mengatakannya dengan sangat bagus di dalam bukunya For the Love of God. Namanya adalah D.A. Carson. People do not drift towards holiness. Apart from grace-driven effort, people do not gravitate toward godliness, prayer, obedience to scripture, faith, and delight in the Lord. Yang artinya, orang tidak akan sendirinya bisa cenderung untuk kudus atau tertarik kepada kekudusan. Kalau kita tidak berusaha dengan didasari oleh kasih karunia, kita tidak akan tertarik apa yang namanya kesalehan. Apa yang namanya doa, apa yang namanya ketaatan kepada firman, iman, dan kebahagiaan dalam Tuhan. Kita nggak akan tertarik. Kenapa? Kenapa kok kekudusan itu bukan sesuatu hal yang natural buat kita? Ya, simply because hanya karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kita masih hidup di dalam daging ini, sehingga kita masih ada kecenderungan-kecenderungan yang menarik kita kepada dosa. Nah, maka itu kasih karunia datang untuk mendidik kita untuk melakukan 3 hal. Di sini kita bisa melihat ada 3 hal yang kita dididik untuk lakukan. Kita lihat di dalam kata kerjanya, yaitu ayat 12 ada 2 kata kerja, yaitu meninggalkan dan hidup. Meninggalkan dan hidup.
Kemudian di ayat ke-13 ada menantikan. Jadi ini saya mau bahas cepat, ada 3 hal, yaitu meninggalkan, hidup, dan menantikan. Yang pertama adalah meninggalkan. Nah, ketika kita sudah mengerti namanya kasih karunia di ayat 11, oh Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Kalau bahasa Jermannya, kok kebacut sih? Kalau kita nggak mau meninggalkan dosa kita. Kita sudah dibebaskan. Dia sudah memberikan segala-galanya supaya kita bisa bebas dari dosa. Sesuatu yang akan membuat kita semakin lama semakin hancur. Tetapi kita juga mempunyai respon. Dan inilah kasih karunia yang datang untuk mendidik kita untuk merespon dengan benar. Yaitu apa? Melupakan. Sayangnya Kejisians, terlalu banyak orang Kristen itu diam di tempat setelah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Seperti apa? Mungkin Kejisians bisa mengerti seperti ini. Di lukisan ini ada gambar dari unta yang diikat ke pohon. Nah, ini adalah sebuah lukisan pelukis Korea yang bernama Min Song-nga. Mudah-mudahan nggak salah ya. Min Song-nga. Dan di situ dia menceritakan bagaimana orang-orang nomaden di Timur Tengah, mereka itu membawa untanya, kemudian mereka mengikat untanya itu di pohon waktu malam, dan waktu pagi ikatannya itu dilepas. Tetapi untanya tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena untanya mengingat, oh waktu malam saya diikat sehingga saya nggak bisa pergi mana-mana. Jadi mereka tetap tidak pergi mana-mana. Nah, Kejisians inilah sayangnya yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Oh ya, saya sudah mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tapi kemudian ikatan itu dilepaskan, tapi diam di tempat. Dosa ada dan tidak dilupakan. Dosa ada dan tidak ditinggalkan. Dan ini adalah sesuatu yang saya sebut gray zone. Zona abu-abu. Untuk orang-orang yang memilih untuk tinggal karena, aduh iya udah terbiasa seperti ini. Oh gak apa-apa kok, dosa ini gak ada yang tahu kok. Dosa ini gak menyakiti siapa-siapa kok. Kecanduanku itu kan cuma aku yang tahu. Orang lain gak tahu kok, aku tetap pelayanan kok, gak mempengaruhi pelayananku. Ketika aku berbisnis, aku ya curang sedikit sini sana, ya gak apa-apa lah. Toh kan uangnya buat gereja. Ini adalah dosa-dosa kecil yang kita berusaha simpan. Sedangkan kita sebenarnya sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Sama saudara-saudara seperti dahi saya. Sejak pandemi ini muncul dan hilang itu katanya dokter kulit itu adalah jamur yang disebabkan oleh minyak dari kulit kepala, kemudian karena tidak kena matahari. Saya dulu biasanya sangat sering berolahraga di luar, tapi ya karena satu dan lain hal jadi semakin jarang. Kemudian ada jamur-jamur yang tumbuh di dahi saya. Nah tapi apakah saya mengobati itu? Enggak saudara-saudara. Kenapa? Enggak kelihatan kok. Kan saya sekarang enggak pergi kantor, enggak masalah lah. Kalau umpamanya webinar atau umpamanya khotbah, bisa ditutupi lah sama makeup, enggak masalah lah. Karena apa? Enggak kelihatan. Dan terlalu sering kita sebagai orang Kristen, kita membiarkan hal yang tidak kelihatan itu menggerogot kita dari dalam. Menggerogot kita pelan dan pelan. Dan itu sangat menyedihkan. Karena kita seharusnya tidak tinggal di gray zone, zona abu-abu. Tapi kita tinggal di grace zone, zona kasih karunia. Di mana kita sudah dilepaskan. Dan kita bisa memilih untuk melupakan, meninggalkan, menanggalkan semua itu. Dan berbalik kepada arah yang benar. Ketika kita sudah berbalik ke arah yang benar, barulah kita bisa hidup. Kita bisa belajar untuk hidup dengan benar. Ini adalah kata kerja yang kedua, yaitu hidup. Di sini ada tiga ciri-ciri yang saya mau bahas dengan cepat. Bijaksana, adil, dan beribadah. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita dalam semua aspek. Bijaksana berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa dengan terjemahan yang lebih tepat
mengendalikan diri sendiri dengan bijaksana. Bagaimana kita bisa tidak membiarkan amarah kita untuk meledak-ledak. Loh emang aku orangnya kayak gini kok gak masalah. Kan gak mau ngefilter, aku gak mau munafik. Kemudian hal yang kedua adalah adil. Di mana ketika kita sudah tidak memikirkan diri sendiri, kita harus memikirkan orang-orang yang di sekitar kita. Karena ketika Tuhan memberikan kita kasih karunia itulah yang harus mengalir dari diri kita untuk orang-orang lain. Kita semua tinggal di lingkungan yang saya yakin ada orang-orang yang butuh pertolongan KGCians. Dan saya dorong KGCians untuk sensitif terhadap suara Tuhan. Untuk sensitif terhadap dorongan Tuhan untuk menolong mereka. Waduh, pastor tapi saya gak kaya. Oh, KGCians kaya kok. KGCians kaya. Kok bisa pastor tahu? Iya bisa tahu. Karena kaya itu sebenarnya cuma masalah bisa memilih. Wah, memilih berlibur di Paris atau memilih berlibur di Amerika. Wah, umpamanya itu kaya. Tapi kaya juga bisa memilih antara merek mie instan yang satu dan merek mie instan yang lain. Itu adalah pilihan, saudara. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai pilihan. Mereka tidak mempunyai pilihan, harus hidup seperti itu. Dan saya yakin begitu banyak orang-orang itu di sekitar kita semua. Dan saya dorong, ketika Tuhan menempatkan itu di sekeliling saudara, kita harus menggunakan apa? Kita harus belajar untuk menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menolong mereka. Dan yang terakhir adalah beribadah. Beribadah ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan vertikal dengan Tuhan. Dan intinya ini adalah membuat Tuhan sebagai Tuhan. Menaruh Tuhan di posisi yang seharusnya. Jadi ketika kita hidup, alasan kita hidup itu adalah untuk Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, alasannya untuk Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat berbincang dengan seorang teman. Dia sudah mengenal kekristenan, tapi dia selalu ngomong gini, yang bikin saya bingung ya tentang orang-orang Kristen. Kok semuanya itu dituhan-tuhankan? Semuanya itu, wah Tuhan inilah, Tuhan itulah, aku harus melakukan ini demi Tuhan lah, demi Tuhan. Kok semuanya itu Tuhan-Tuhan? Kan Tuhan udah menciptakan kita, kemudian ya sudah, kita sudah dikasih otak, kita sudah dikasihkan kepintaran, ya kita bisa melakukan menjalani kehidupan sendiri. Kemudian saya jawab dengan, ya justru karena Tuhan itu adalah desainer kita. Justru karena Tuhan itu adalah perancang kita, arsitek kehidupan kita. Karena dia adalah semua itu, dia pencipta kita. Dia tahu rancangan yang terbaik untuk kita. Beberapa tahun lalu sempat muncul sebuah meme di mana seorang ibu-ibu memakai iPad sebagai telenan, sebagai tempat potong-potong. Bisakah iPad dijadikan telenan? Bisa. Oh, anti gores, benar. Tapi betapa sedihkah melihat iPad yang seharga itu kemudian hanya dijadikan untuk tempat potong sayur. Itu tidak dipakai sesuai dengan desainnya. Apakah bisa? Bisa. Tapi KGCians, setiap dari kita itu dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Unik, tidak ada satupun dari kita yang sama. Karena dia mempunyai rencana yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Dia mempunyai rencana bagaimana kita bisa memuliakannya lewat kasih karunia yang ia telah percayakan kepada kita. Ini adalah 3 hal yang Paulus ajarkan kepada Titus, bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada kasih karunia, itu ada 3 hal yang kita harus pelajari, yaitu kita meninggalkan, kita hidup, dan kita menantikan. Menantikan ini menarik. Kenapa? Karena menantikan ini sebuah hal yang sangat abstrak. Wah, kita menantikan apa? Di dalam konteks ini kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Aduh, kapan ya Tuhan Yesus datang kembali? Gak tahu. Udah dari 2000 tahun lalu, udah dari ribuan tahun lalu itu dinyatakan begitu dan begitu Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi kapan ya? Poinnya bukan tentang kapan Tuhan Yesus
Yesus kembali. Bahkan Tuhan Yesus pun waktu dia di dunia, dia tidak tahu kapan dia akan kembali untuk kedua kalinya. Tapi apa yang dibicarakan di sini dengan menantikan? Ini tentang tujuan kita. Di mana mata kita melihat. Bagaimana kita menantikan? Kita menantikan dengan kita menunjukkan mata kita ke arah situ. Kasih karunia sudah datang. Dan kasih karunia akan datang kembali di dalam Yesus Kristus. Dia akan datang kedua kalinya. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus itu tidak datang untuk kedua kalinya karena dia harus menyelesaikan apa yang ia telah mulai. Saya ingat waktu saya masih SMP dulu. Saya sangat-sangat suka akan puzzle, akan jigsaw puzzle, akan itu. Kemudian semakin lama semakin banyak dari yang 500 sampai ke 1000, sampai kemudian akhirnya saya suka yang 5000, 10.000. Kemudian KJ bisa bayangkan itu umpamanya cuman pemandangan langit dan kemudian rumput. Bayangkan 5000 pieces itu hijau semua. Tapi menurut saya waktu itu sesuatu yang sangat saya senangi karena itu sesuatu yang sangat menantang. Nah, ada satu kali waktu liburan saya ingat sekali ayah dan ibu saya itu, papa mama saya itu mau berlibur ke suatu tempat yang kira-kira 6 jam jauhnya dari tempat tinggal saya di Niagara Falls, di air terjun Niagara. Kemudian saya lagi asik nih sama puzzle. Kemudian sampai titik sebelum berangkat itu saya masih mengerjakan puzzle. Tapi masih belum selesai. Nah, apa yang saya lakukan waktu perjalanan? Saya kepikiran puzzle-nya. Saya kepikiran terus, saya kayak nanti kapan ya pulang. Saya melihat air terjun Niagara kayak, oh iya bagus. Kemudian abis itu kapan ya pulang, saya harus menyelesaikan puzzle ini. Karena apa? Puzzle ini belum selesai. Kemudian ada, saya mau untuk menyelesaikannya. Ini sama seperti yang Tuhan Yesus akan lakukan pada kedatangan kedua kalinya. Dahulu kala, waktu pertama kali, dia datang untuk dihakimi secara tidak adil. Tapi kedua kali, dia akan datang untuk menghakimi orang yang benar dan yang salah. Dia datang pada pertama kali untuk menyembuhkan dan memulihkan kehidupan orang-orang yang bertemu dengannya. Tapi kedua kali, ia akan memulihkan bukan cuma kehidupan orang-orang, tapi seisi dunia ini. Dan pertama kali, dia datang dan memanggil kita untuk mengikut dia. Dan kedua kali dia akan datang untuk memanggil kita dan membawa kita kepada kekekalan. Kita hidup bukan cuman untuk menantikan. Kita hidup bukan cuman untuk dunia ini saja, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah hubungan yang sangat erat. Kita hidup itu kita berjalan, tapi kita ada tujuan. Bukan berarti karena kita menantikan sesuatu yang akan datang, kita nggak peduli tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Bahkan kalau mau dibahas secara teks, itu jelas sekali Paulus menggunakan bahasa yang sangat kontemporary di masa itu. Yang mengeluh-elukan kaisar-kaisar Roma. Yang mengeluh-elukan etika Yunani. Dia menggunakan bahasa yang sama, tapi dasarnya berbeda. Dasarnya itu adalah keselamatan dalam Kristus. Kita harus hidup di sini dengan menantikan apa yang akan datang. Dan kita harus mengerti itu, bahwa itu tidak bisa terpisah dari satu sama lain. Nah mungkin KJians mungkin agak bingung, waduh ini sebenarnya konkretnya seperti apa sih? Bagaimana kita bisa meninggalkan, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa menantikan, bagaimana ini secara detail bisa dihidupi dalam kehidupan kita. Nah mungkin ilustrasi ini akan membantu. KJians ini adalah sebuah eksperimen dari seorang insinyur, bisa dilihat di YouTube ini videonya. Dan dia membuat apa yang dinamakan reverse bicycle. Nah, sepeda ini mempunyai sebuah keunikan. Ini sama seperti sepeda-sepeda lain, tapi ada satu yang berbeda, yaitu ketika stangnya dibelokkan ke kiri, rodanya akan membelok ke kanan. Kalau stangnya dibelokkan ke kanan, nanti rodanya akan ke kiri. Nah, ini kan lagi nge-hype sepeda-sepeda nih untuk olahraga. Jadi ini menurut saya menarik untuk dibahas karena sebenarnya banyak sekali yang kita tidak tahu ketika kita bersepeda. Banyak sekali hal yang kita tidak sadari ketika kita bersepeda. Kenapa? Karena seorang insinyur yang sebenarnya koordinasi tangan dan matanya itu bagus,
dia bisa, bahkan menunjukkan bahwa dia bisa juggling. Ketika dia mencoba reverse bicycle ini, dia gagal total. Nah, ini adalah fotonya ketika dia jatuh waktu pertama kali. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa sebenarnya ketika kita menaiki sepeda, terlalu banyak proses yang ada di dalam menaiki sepeda. Dari momen kita mengayuh pertama kali, dan bagaimana tangan kita menyeimbangkan stang sepeda, dan bagaimana badan kita condong ke satu arah supaya kita nggak jatuh. Akan banyak hal yang terjadi supaya kita bisa balance, kita tetap bisa menaiki sepeda dengan lancar. Nah, insinyur ini akhirnya bisa menaiki sepeda ini dengan lancar setelah 8 bulan. Wah, waktu yang lama sekali. Dan apa rahasianya supaya dia bisa bisa menaiki sepeda ini dengan sukses? Rahasianya bisa kita tarik tarik secara paralel dengan apa yang kita pelajari, yaitu kita meninggalkan, kita hidup, dan kita menantikan. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia melupakan. Dia melupakan dan meninggalkan cara bersepeda yang lama. Karena dia bilang kalau kita tidak unlearn, kalau kita tidak meninggalkan cara itu, kita tidak akan bisa belajar cara bersepeda yang reverse bicycle ini. Bahkan dia menunjukkan begitu banyak contoh. Ini ada beberapa contoh foto di mana dia men-challenge, menantang beberapa orang di seminar untuk menaiki sepeda itu sejauh cuma 1-2 meter. Tapi semuanya gagal, tidak ada yang bisa. Bahkan dia menjanjikan uang $200. Tapi tidak ada yang berhasil. Karena apa? Mereka masih terikat kepada pemikiran bagaimana cara menaiki sepeda yang lama. Butuh waktu untuk itu bisa di-unlearn, untuk bisa dilupakan. Dan ketika dia bilang ketika sudah di-unlearn, barulah dia bisa belajar kembali bagaimana menaiki sepeda yang reverse bicycle itu. Dan ini sama dengan kehidupan kekristenan kita. Ketika kita melupakan dan meninggalkan, barulah kita bisa belajar hidup dengan baik. Ketika kita memutuskan untuk hari demi hari kita melupakan yang jahat, kita meninggalkan cara-cara yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Disitulah baru kita bisa belajar sesuatu yang baru, yang gak natural untuk kita. Yaitu sesuatu yang baik. Nah, saya yakin ini insinyur ini tidak bicara ini, tapi saya yakin dia dalam proses ini dia harus melakukan unlearning itu berkali-kali. Karena apa? Itu sangat-sangat terikat kepada memori, kepada muscle memory, kepada ingatan, kepada pola berpikir cara menaiki sepeda. Dan sama seperti itu kita juga harus unlearn berkali-kali. Kita harus melupakan berkali-kali. Meninggalkan berkali-kali. Setiap hari kita harus membuat komitmen, Tuhan aku mau hidup untukmu. Sehingga kita bisa belajar untuk hidup benar. Dan pada yang terakhir, dia akhirnya bisa, ini adalah sebuah foto di mana dia bisa menaiki sepeda itu dengan lancar dan matanya sudah ke depan. Bukan ke bawah lagi kepada kakinya, kepada rodanya, tapi matanya sudah bisa menatap ke depan. Dan disitulah adalah paralel untuk momen di mana kita bisa menatap ke depan. Kita bisa menantikan harapan. Sambil kita berjalan, sambil kita menjalani kehidupan ini, kita bisa menantikan harapan yang ada di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Di sini kita belajar bahwa kasih karunia akan mengajarkan, akan melatih kita untuk semua hal itu. Kenapa kita perlu belajar dan berlatih? Karena pengetahuan saja tidak cukup. Bahkan quote ini ada di video insinyur ini yang melakukan membentuk reverse bicycle. Dia bilang bahwa knowledge does not equal understanding. Pengetahuan tidak berarti pengertian. Jadi saya dorong KGians untuk meminta terus kasih karunia dari Tuhan untuk mengajar bagaimana kita bisa meninggalkan yang lama, bagaimana kita bisa hidup, dan bagaimana kita bisa menatap kepada tujuan yang kekal itu. Karena itu suatu hal yang bukan natural untuk kita. We have to understand it, kita harus mengerti. Bukan cuma tahu fakta demi fakta. Kita sampai kepada poin yang ketiga, yaitu grace is the drive for the Christian living. Kasih karunia
adalah yang mendorong kita untuk hidup dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita mengerti kasih karunia secara sepenuhnya, kita bisa secara rajin, atau mungkin dengan terjemahan yang lebih baik, secara semangat kita bisa melakukan apa yang baik. Nah di sini kita melihat di ayat yang ke-14, kita melihat ada bahasa di mana kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan itu maksudnya seperti apa? Sama seperti Tuhan memilih bangsa Israel yang tidak ada apa-apanya, bangsa yang kecil tidak ada artinya. Tuhan memilih bangsa itu untuk keluar dari Mesir. Dan menjadikan mereka umatnya, umat pilihannya. Sama seperti itu, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi umat pilihan. Tuhan memanggil saudara dan saya sebagai kepunyaannya. Bahkan kalau kita mau mempelajari kata kepunyaan ini dalam bahasa aslinya, ini bukan cuma kepunyaan biasa, tapi ini kita bisa terjemahkan sebagai hartanya Tuhan. Wow. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa kalau kita semua, saudara dan saya dianggap sebagai harta Tuhan, milik Tuhan yang begitu berharga. Dan ketika Tuhan sudah menguduskan kita, disinilah kita harus mengerti bahwa kasih karunia itu tentang pengudusan Tuhan untuk kita, bukan apa yang kita lakukan supaya kita kudus. Banyak orang mengerti kekudusan seperti begini. Oh, kekudusan itu aku tidak berzina, kekudusan itu aku tidak berbohong, kekudusan itu aku tidak mencuri, aku tidak membunuh. Itu kekudusan. Aku melakukan hal-hal yang benar untuk kudus. Mungkin ada orang-orang bahkan yang bisa membayangkan kekudusan itu seperti wah ada seperti malaikat, ada halo, ada ring of light di atas kepala. Wah iya itu orang-orang kudus banget. Orang kudus itu seperti apa? Oh, Ibu Teresa yang menghabiskan kehidupannya untuk anak-anak yatim dan yang anak-anak miskin. Wah, itu orang-orang yang kudus. Tapi sebenarnya di sini kita bisa belajar bahwa pengudusan adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Tuhan memilih kita dan itulah yang membuat kita orang-orang kudus. Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita kerjakan, tapi pemilihan Tuhan itu membuat kita menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang berbeda daripada yang lain. Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini, Kejicians. Kejicians mungkin tahu tentang ada banyak idol atau acara-acara seperti itu, di mana orang harus audisi dan mengikuti berbagai macam proses untuk bisa menjadi, kalau di dalam kasus idol itu berarti penyanyi yang bisa sukses, bisa tenar. Bayangkan kasih karunia Tuhan seperti ini. Tuhan memilih kita dari audisi, walaupun kita gak bisa nyanyi. Orang ini datang ke audisi, kemudian gak bisa, gila, waktu nyanyi fals banget. Tapi Tuhan sebagai judge, sebagai hakim bilang, iya kamu aku pilih. Dan ketika kita dipilih itu tidak berhenti di situ saja. Tuhan kemudian memberikan kita semua yang kita butuhkan. Sama seperti mungkin seorang vocal coach yang akan memberikan pelajaran demi pelajaran supaya orang ini dari yang gak bisa nyanyi, akhirnya bisa nyanyi. Bukankah kita semua tidak layak akan kasih karunia Tuhan? Bukankah kita semua tidak layak akan pemilihan yang Tuhan lakukan ini? Tapi itulah arti dari kekudusan. Sesuatu yang dari tidak layak, tidak kudus. Tuhan memilih kita untuk menjadi kudus. Ketika kita belajar ini, ketika kita mendengarkan tentang kasih karunia, seberapa excited kita ketika kita mendengar kata kasih karunia. Mungkin saya ingin menutup khotbah ini dengan berbicara kepada 3 kelompok orang. Mungkin pada saat ini Anda mendengar kabar baik ini. Oh wow, iya Tuhan memberikan kasih karunia. Wow, Tuhan melakukan ini untuk kita dan Tuhan akan mendidik kita dan akan terus bersama dengan kita. Tapi mungkin Anda berkata, iya mungkin untuk dia karena dia bisa pelayanan. Iya mungkin untuk dia karena dia saudaranya pendeta. Oh iya mungkin untuk dia karena dia tumbuh besar di gereja. Tapi aku gak pantas. Aku gak pantas untuk kasih karunia ini. Kamu gak tahu, pastor gak tahu apa yang aku lakukan di dalam kehidupanku. Pastor gak tahu.
Aku gak pantas dapat ini. Tapi saya mau dorong KG untuk lihat kembali ke ayat 11 bahwa kasih karunia ini adalah untuk semua orang, semua manusia. Termasuk Anda dan saya. Bukan berarti kalau kita jatuh, kita tidak akan pantas. Bukan berarti karena kita akan gagal, Tuhan bilang, oh karena kamu akan gagal, kamu tidak akan pantas. Dia telah datang dan menyelamatkan kita semua. Masakan dia tidak mau memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan. Masakan dia begitu serius untuk menyelamatkan kita dari dosa, tapi tidak mau melihat kita menang atas dosa dalam kehidupan kita hari demi hari. Sama seperti seorang petugas pemadam kebakaran yang mungkin dia lari ke dalam rumah yang lagi terbakar. Karena dia tahu ada seorang anak yang tertinggal di sana, rumah sedang terbakar dan dia kemudian meresikokan hidupnya hanya untuk menyelamatkan anak itu. Dia datang dengan api yang berkobar-kobar di kiri dan kanannya, dia datang dan kemudian dia menyelamatkan anak itu, dia membawa anak itu keluar. Dan bukankah konyol kalau dia kemudian menaruh anak itu dan anak itu meminta air dan dia tidak memberikannya? Bukankah konyol kalau setelah dia menyelamatkan itu, setelah dia meresikokan seluruh kehidupannya, kemudian anak itu meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Kemudian dia bilang, oh enggak, udah, my job is done. Bagianku sudah selesai. Sekarang kamu sendiri. Sama seperti Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita akan memampukan. Kasih karunia ini ada untuk saya, ada untuk Anda, ada untuk kita semua. Mungkin ada orang-orang juga yang mendengar tentang kabar baik ini, tentang kasih karunia dan bilang, oh iya memang aku sudah menerima kasih karunia. Aku sudah menerima dan wah memang enak banget hidup dalam kasih karunia itu enak banget. Tapi kalau ngomong ke orang lain, mungkin nanti dulu ya. Gak apa-apa, begitu aku hidup dengan benar, mereka akan melihat kehidupanku, betul? Tapi di sini dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Karena apa? Karena kasih karunia itu adalah untuk semua orang. Bayangkan kalau perannya dibalik. Bayangkan kalau saudara di dalam depresi. Bayangkan kalau saudara mengalami keputusasaan. Bayangkan kalau saudara mengalami bahwa kehidupan tidak ada harapan. Dan ada teman saudara yang tidak mau memberitakan kabar baik ini. Tidak mau memberitakan tentang kasih karunia yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Hanya karena takut nanti dia tersinggung. Takut nanti kita gak jadi temenan lagi. Bayangkan kalau saudara butuh kabar baik itu. Dan ada teman saudara yang bilang, gak apa-apa. Sama seperti seumpama saudara sangat-sangat haus. Pingin minum. Dan kemudian di sekitar saudara, teman-teman saudara minum. Dengan begitu banyak. Oh iya, kan dengan minum dia akan tahu bahwa kita punya air. Gak apa-apa, dia nanti bakal minta minum sama kita kok. Tapi saudara tidak kuat untuk meminta. Karena saudara hanya butuh untuk diberikan air. Dan itulah kasih karunia yang Tuhan telah berikan untuk setiap dari kita. Biarkanlah kasih karunia itu mengalir dari Tuhan untuk kita dan untuk sesama kita. Dan mungkin grup yang terakhir, saya ingin berbicara kepada mungkin KGCians yang merasa, kasih karunia, kabar baik. Bukankah ini adalah sesuatu hal yang kita dengar minggu demi minggu? Bukankah sesuatu hal yang kita dengar terus menerus? Apa sih pentingnya kita mendengar itu terus menerus? Kita udah tahu kok. KGCians, kabar baik itu sama seperti nasi di Indonesia. Banyak orang di Indonesia itu merasa bahwa makanan itu kurang komplit kalau nggak ada nasi. Kalau nggak ada nasi itu kenyang. Bahkan mungkin ada orang-orang yang memakan nasi dengan mie. Ada orang-orang yang memakan nasi dengan karbohidrat yang lain. Karena apa? Karena ya Indonesia ekuivalen dengan mie. Indonesia samanya dengan dengan nasi. Indonesia kalau nggak ada nasi, nggak kenyang.
Seperti itulah kabar baik. Kita butuh kabar baik kapanpun dan dimanapun. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kabar buruk. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Setiap hari kita membaca di berita hal-hal yang buruk yang dilakukan orang-orang. Dan kalau kita tidak mendengar kabar baik itu hari demi hari, kita kembali lagi akan tertarik. Kita akan jatuh kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kabar buruk akan membuat kita putus asa, tapi kabar baik akan memberikan kita harapan. Karena kabar baik itu, kabar baik yang telah kita terima, kasih karunia di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, dia bangkit kembali. Kasih karunia itu ada untuk saudara dan saya, supaya kita bisa melupakan apa yang kita sudah jalani dalam kehidupan kita yang lama. Kita bisa berbalik, menatap kepada Tuhan, mempunyai harapan, dan kita bisa mengambil langkah demi langkah menuju keserupaan dengan Yesus Kristus demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengertian yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak akan mampu menjalani kehidupan ini sendiri. Kami tahu tanpa kasih karunia-Mu Tuhan, kami akan capek untuk berbuat baik. Kami tidak mampu karena kecenderungan kami adalah kecenderungan untuk melakukan dosa. Ya Tuhan, biarkanlah mulai saat ini, biarkanlah kami membiarkan kasih karunia bisa mendidik kami, bisa melatih kami untuk semakin hari kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Bisa semakin hari semakin sensitif terhadap panggilan-Mu. Semakin hari kami semakin tahu apa identitas kami Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya Tuhan, kami serahkan diri kami serahkan perjalanan iman kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Thank you KJCN sudah bergabung di ibadah online kami. Jangan lupa pesen khotbah tadi ya. Hanya kasih karunia yang dapat memampukan kita untuk memiliki gaya hidup serupa dengan Kristus. Next week preacher kita adalah Pastor Hizkia Setiawan. Jangan lupa ya teman-teman, minggu depan jam 4 sore ibadah lagi online. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nge-share cuplikan-cuplikan ibadah yang tadi, bisa mention kita di @KJC Surabaya. Terus kalau misalnya teman-teman mau follow kita punya kegiatan ada apa aja, itu kan teman-teman bisa follow Instagram kami juga di @KJC Surabaya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita KJC Surabaya. Like, nontonin video-videonya kita. Keren banget loh kita punya video. Terus jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker. See you next week KJCians. God bless you.